Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febri Herani dengan NIM S1S1220097. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu jurnal yang diterbitkan oleh Jurnal Teknologi dan Sistem Informasi Bisnis dan dibuat oleh Rangga Gelar Guntara, yaitu yang berjudul pemanfaatan Google Colab untuk aplikasi pendeteksian masker wajah menggunakan algoritma deep learning YOLO versi 7. Dimana di sini guna memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu komputer fisik. Deteksi masker wajah berdasarkan metode deteksi objek deep learning memainkan peran penting dalam perang melawan COVID-19 yang mencapai hasil yang baik dengan akurasi yang tinggi. Dari tinjauan komprehensif teknik deteksi masker wajah, ada beberapa algoritma berbasis deep learning, yakni You Only Look Once atau YOLO, Single Shot Detector atau SSD, Retina Phase, dan Faster Recurrent Convolutional Neural Network atau Faster RCNN. Studi sebelumnya berfokus pada akurasi deteksi masker wajah yang menggunakan model deteksi 2 tahap, yaitu Faster RCNN. Sementara detektor satu tahap yaitu YOLO tercapai waktu inferensi yang cepat tetapi akurasinya lebih rendah. Hasil training pada penelitian ini menunjukkan nilai precision konsisten berada pada angka 0,4 sampai 0,8, sedangkan nilai recall maksimum pada angka 0,6. Untuk penelitian ini kedepannya akan berfokus pada pemanfaatan YOLO versi 7 untuk deteksi objek lainnya. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, wabah COVID-19 menyumbang lebih dari 278 juta infeksi dan kurang lebih 5,4 juta kematian secara global pada akhir Desember 2021. Lebih dari 2 tahun sejak awal pandemi, meskipun vaksinasi telah meningkatkan sistem kekebalan tubuh kita untuk melawan COVID-19, COVID belum sepenuhnya berakhir dan masih berdampak negatif pada kehidupan manusia. Untuk mencegah penyebaran virus, salah satu metode pencegahan yang paling efektif adalah menggunakan masker wajah. Saat ini memakai masker wajah merupakan hal wajib yang harus dilakukan saat berada di tempat umum seperti rumah sakit, sekolah, dan lain-lain. Namun seringkali sebagian besar orang mengabaikan atau keliru dalam memakainya, sehingga mengakibatkan meningkatnya kasus infeksi dan menempatkan lebih banyak beban kasus pada sistem perawatan kesehatan publik. Deteksi masker wajah berdasarkan metode deteksi objek deep learning memainkan peran penting dalam perang melawan COVID-19 yang mencapai hasil yang baik dengan akurasi yang tinggi. Dari tinjauan komprehensif teknik deteksi masker wajah, ada beberapa algoritma berbasis deep learning, yakni You Only Look Once atau YOLO, Single Shot Detector atau SSD, dan Retina Phase and Faster Recurrent Convolutional Neural Network atau Faster RCNN. Nah, studi sebelumnya berfokus pada akurasi deteksi masker wajah menggunakan model deteksi 2 tahap, yaitu Faster RCNN, sementara detektor 1 tahap yaitu YOLO tercapai waktu inferensi yang cepat tetapi akurasi lebih rendah.
Pada penelitian ini akan menggunakan YOLO versi 7 yang merupakan versi paling terbaru dari algoritma deep learning YOLO. YOLO versi 7 diklaim memiliki tingkat akurasi yang lebih tinggi dibandingkan versi sebelum-sebelumnya. Fungsi aktivasi membawa non-linear ke model, dan sifat-sifatnya secara langsung mempengaruhi kinerja neural. Fungsi aktivasi asli YOLO versi 7 adalah SILU, yang merupakan fungsi sigmoid berbobot kombinasi linear yang unggul dalam model yang dalam. Penelitian ini berfokus pada algoritma deteksi masker wajah. Proses pendeteksian objek pada penelitian ini menggunakan YOLO versi 7. YOLO dikenalkan karena sifatnya open source dikembangkan oleh University of Washington untuk memprediksi bounding boxes dan klasifikasinya dari suatu citra. Metode YOLO dikembangkan karena terinspirasi dari model GoogleNet untuk klasifikasi citra. Metode YOLO memiliki 24 layer konvolusi yang diikuti dengan 2 layer yang terkoneksi. Arsitektur dari model YOLO dapat dilihat pada gambar 1. Dapat dilihat di sini pada arsitektur YOLO itu dia memiliki 24 layer konvolusi dengan 2 layer yang terkoneksi. Nah, algoritma YOLO diklaim dapat beroperasi pada 45 fps atau frame per second pada sebuah kartu grafis Titan X. Dengan demikian, metode YOLO sangat baik untuk diterapkan pada kasus yang bersifat real-time seperti pada video. Seiring kebutuhan akan algoritma deteksi objek yang lebih baik, YOLO dikembangkan menjadi YOLO versi 2. Dan yang terbaru adalah YOLO versi 3. Perbedaan dari setiap versi YOLO terletak dari peningkatan akurasi dan kecepatan pendeteksian. Metode deep learning memerlukan komputasi yang sangat tinggi. Itu berarti membutuhkan perangkat keras dengan performa yang tinggi pula. Untuk mengatasi hal itu, pada penelitian ini peneliti memilih untuk menggunakan Google Colab. Nah, Google Colab adalah sebuah ide untuk pemrograman Python di mana pemrosesan akan dilakukan oleh server Google yang memiliki perangkat keras dengan performa yang tinggi. Dari sisi perangkat lunak, Google Colab telah menyediakan hampir sebagian besar pustaka atau library yang dibutuhkan. Dalam penelitian ini, pustaka yang dibutuhkan adalah Keras, TensorFlow, NumPy, Pandas, dan pendukung lainnya. Misalnya untuk pembuatan grafik lewat Matplotlib. Bahkan seluruh versi disediakan, misalnya Tensor versi 1x maupun 2x. Tersedia begitu juga versi Python mulai dari versi 2x hingga 3x. Dari sisi perangkat keras, Google Colab menyediakan layanan berupa media penyimpanan yang terintegrasi dengan Google Drive. Prosesor yang berupa CPU, GPU, dan TPU, serta RAM dengan jaminan kemampuan servernya stabil, hampir keseluruhan pemrosesan tidak menemukan kendala dengan Google Colab selama koneksi jaringan internet lancar. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan pada proses pelaksanaannya. Tahapan penelitian ini ditetapkan mengacu pada proses deep learning berbantuan algoritma U-only-loop atau YOLO. Berikut ini adalah tahapan penelitian yang meliputi pengumpulan data set, anotasi atau pelabelan, klasifikasi data untuk pelatihan, dan
validasi, pelatihan dan validasi model, serta pengujian model yang dapat dilihat pada gambar 2. Nah, pertama-tama di sini peneliti melakukan pengumpulan data gambar untuk setiap kelas, kemudian melakukan anotasi dan data gambar. Selanjutnya itu melakukan klasifikasi data gambar untuk training dan validasi. Nah, selanjutnya setelah mendapatkan data gambar training dan mendapatkan validasi data gambar, peneliti melakukan training. Nah, setelah melakukan training, melakukan validasi model dan pengujian terakhir, pengujian model. Nah, lanjut ke hasil dan pembahasan. Model YOLO You Only Look Once versi 7 merupakan model terbaru dalam keluarga YOLO. Model YOLO adalah detektor objek satu tahap. Dalam model YOLO, bingkai gambar ditampilkan melalui tulang punggung. Fitur-fitur ini digabungkan dan dicampur di leher dan kemudian diteruskan ke kepala jaringan. YOLO memprediksi lokasi dan kelas objek di mana kotak pembatas harus digambar. YOLO melakukan post-processing melalui non-maximum suppression atau NMS untuk sampai pada prediksi akhirnya. Nah, untuk lebih jelasnya dapat lihat pada gambar 3, yaitu arsitektur jaringan YOLO seperti yang digambarkan dalam video. Model YOLO versi 7 ditulis oleh Wong Kin Yu dan Alexei Bokovsky. Alexei AB mengambil obor YOLO dari penulis aslinya Joseph Redmond ketika Redmond keluar dari industri computer vision atau CV karena masalah etika. Alexei AB mempertahankan fork YOLO versi 3 untuk sementara waktu sebelum merilis YOLO versi 4, sebuah peningkatan dari model sebelumnya. Working You memasuki tahap penelitian CV dengan jaringan cross-stage partial yang memungkinkan YOLO versi 4 dan YOLO versi 5 membangun tulang punggung yang lebih efisien. Dari sana, Wong Kin Yu melaju ke depan memberikan kontribusi besar bagi keluarga penelitian YOLO dengan Scaled YOLO versi 4. Model ini memperkenalkan penskalaan GSV YOLO versi 4 yang efisien untuk mencapai peta canggih cocok. Para penulis YOLO versi 7 berusaha untuk menetapkan kecanggihan dalam deteksi objek dengan membuat arsitektur jaringan yang akan memprediksi kotak pembatas lebih akurat daripada rekan-rekannya pada kecepatan inferensi yang sama. Kedua, ekstensi efisiensi lapisan agregasi. Efisiensi lapisan konvolusional jaringan YOLO di backbone sangat penting untuk kecepatan inferensi yang efisien. Wong Kin Yu memulai jalur efisiensi lapisan maksimal dengan cross-stage partial networks. Di YOLO versi 7, penulis membangun penelitian yang telah terjadi pada topik ini dengan mengingat jumlah memori yang diperlukan untuk menyimpan lapisan dalam memori bersama dengan jarak yang dibutuhkan gradien untuk menyebar balik melalui lapisan. Semakin pendek gradiennya, semakin kuat jaringan mereka dapat belajar. Agregasi lapisan terakhir yang mereka pilih adalah IELAN, versi perluasan dari blok komputasi ELAN. Teknik penskalaan model
3. Teknis penskalan model. Model deteksi objek biasanya dirilis dengan serangkaian model dengan ukuran naik dan turun karena aplikasi yang berbeda memerlukan tingkat akurasi dan kecepatan inferensi yang berbeda. Biasanya model deteksi objek mempertimbangkan kedalaman jaringan, lebar jaringan, dan resolusi yang digunakan untuk melatih jaringan. Di YOLO versi 7, penulis menskalakan kedalaman dan lebar jaringan secara bersamaan sambil menggabungkan lapisan. Studi ablasi menunjukkan bahwa teknik ini menjaga arsitektur model tetap optimal sambil menskalakan untuk ukuran yang berbeda. 4. Perencanaan parameterisasi ulang. Teknik parameterisasi ulang melibatkan rata-rata satu set bobot model untuk membuat model yang lebih kuat terhadap pola umum yang coba dimodelkan. Dalam penelitian baru-baru ini ada fokus pada parameterisasi ulang tingkat modul di mana bagian dari jaringan memiliki strategi parameterisasi ulang mereka sendiri. Penulis YOLO versi 7 menggunakan jalur propagasi aliran gradien untuk melihat modul mana dalam jaringan yang harus menggunakan strategi parameterisasi ulang dan mana yang tidak. Kelima, auxiliary head dari kasar ke halus. Kepala jaringan YOLO membuat prediksi akhir untuk jaringan, tetapi karena berada jauh di hilir dalam jaringan, akan menguntungkan untuk menambahkan kepala tambahan ke jaringan yang terletak di suatu tempat di tengah. Saat Anda berlatih, Anda mengawasi kepala pendeteksi ini dan juga kepala yang akan membuat prediksi. Kepala tambahan tidak berlatih seefisien kepala terakhir karena ada lebih sedikit jaringan antara itu dan prediksi. Jadi penulis YOLO versi 7 bereksperimen dengan berbagai tingkat pengawasan untuk kepala ini, menetapkan definisi kasar ke halus di mana pengawasan diteruskan kembali dari kepala memimpin di granularitis berbeda. Keenam, yaitu download dataset. Di bagian ini, penulis mendownload dataset dari Kaggle. Penulis mengubah baris kode di bawah ini menjadi komentar. Penulis menggunakan kode ini untuk mengunduh data dari Kaggle. Penulis mengunduh dataset di Google Drive. Saya cukup mendownloadnya sekali saja, kita tidak perlu mendownloadnya lebih dari satu kali. Jadi ini adalah program atau codingan yang digunakan penulis untuk mendownload dataset dari aplikasi Kaggle. Pada bagian ini akan dilakukan proses review data di dalam dataset. Ini ada review data. Nah, selanjutnya pelabelan dengan format XML. Nah, selanjutnya menampilkan beberapa citra latihan pada dataset. Jadi dia menampilkan beberapa citra dalam dataset yang sudah di label. Masker. Kemudian saja mengubah citra latih menjadi citra grayscale dengan kode di bawah ini. Nah, selanjutnya kode ini itu menentukan kelas dataset.
Selanjutnya ada download YOLO versi 7. Berikutnya, setelah melakukan beberapa hal dalam dataset, peneliti mendownload model YOLO versi 7 ke Google Colab dengan kode di bawah ini. Nah, selanjutnya mentraining YOLO versi 7. Langkah selanjutnya tinggal melakukan proses training dataset dengan menggunakan YOLO versi 7. Ini untuk visualisasi hasil training yang dilakukan. Ini untuk citra hasil pengujiannya. Nah, kode berikut ini untuk menguji dalam citra dari luar dataset yang terdiri dari kelas with marks dan without marks. Nah, di sini setelah dia mentraining model, di sini dia melakukan pengujian dengan satu gambar yang di dalamnya tuh ada beberapa orang yang memakai masker dan tidak. Nah, di sini dideteksi oleh YOLO orang yang tidak memakai masker itu dia akurasinya sebesar 50%, 53%, dan memakai masker itu 90% dan 91%. Nah, simpulan pemanfaatan model YOLO versi 7 untuk aplikasi pendeteksian masker wajah manusia dapat dilakukan dengan sukses. Hasil training pada penelitian ini menunjukkan nilai precision konsisten berada pada angka 0,4 sampai 0,8, sedangkan nilai recall maksimum pada angka 0,6. Untuk penelitian kedepannya akan berfokus pada pemanfaatan YOLO versi 7 untuk deteksi objek lainnya. Kemudian untuk daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini ada 11, dan salah satunya itu dari Norwin et al. Yaitu Comprehensive Review on Face Mask Detection Techniques in the Context of COVID-19. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I left on it. Ukuran naik dan turun karena aplikasi yang berbeda memerlukan tingkat akurasi dan kecepatan inferensi yang berbeda. Biasanya, model deteksi objek mempertimbangkan kedalaman jaringan, lebar jaringan, dan resolusi yang digunakan untuk melatih jaringan. Di YOLO versi 7, penulis menskalakan kedalaman dan lebar jaringan secara bersamaan sambil menggabungkan lapisan. Studi ablasi menunjukkan bahwa teknik ini menjaga arsitektur model tetap optimal sambil menskalakan untuk ukuran yang berbeda. 4. Perencanaan parameterisasi ulang. Teknik parameterisasi ulang melibatkan rata-rata satu set bobot model untuk membuat model yang lebih kuat terhadap pola umum yang coba dimodelkan. Dalam penelitian baru-baru ini ada fokus pada parameterisasi ulang tingkat modul, di mana bagian dari jaringan memiliki strategi parameterisasi ulang mereka sendiri. Penulis YOLO versi 7 menggunakan jalur
propagasi aliran gradien untuk melihat modul mana dalam jaringan yang harus menggunakan strategi parameterisasi ulang dan mana yang tidak. Kelima, auxiliary head dari kasar ke halus. Kepala jaringan YOLO membuat prediksi akhir untuk jaringan. Tetapi karena berada jauh di hilir dalam jaringan, akan menguntungkan untuk menambahkan kepala tambahan ke jaringan yang terletak di suatu tempat di tengah. Saat Anda berlatih, Anda mengawasi kepala pendeteksi ini dan juga kepala yang akan membuat prediksi. Kepala tambahan tidak berlatih seefisien kepala terakhir karena ada lebih sedikit jaringan antara itu dan prediksi. Jadi penulis YOLO versi 7 bereksperimen dengan berbagai tingkat pengawasan untuk kepala ini, menetapkan definisi kasar ke halus di mana pengawasan diteruskan kembali dari kepala memimpin di granularitis berbeda. Keenam, yaitu download dataset. Di bagian ini, penulis mendownload dataset dari Kaggle. Penulis mengubah baris kode di bawah ini menjadi komentar. Penulis menggunakan kode ini untuk mengunduh data dari Kaggle. Penulis mengunduh dataset di Google Drive saya. Cukup mendownloadnya sekali saja, kita tidak perlu mendownloadnya lebih dari 1 kali. Jadi ini adalah program atau codingan yang digunakan penulis untuk mendownload dataset dari aplikasi Kaggle. Pada bagian ini akan dilakukan proses review data di dalam dataset. Ini ada review data. Nah, selanjutnya pelabelan dengan format XML. Nah, selanjutnya menampilkan beberapa citra latihan pada dataset. Jadi dia menampilkan beberapa citra dalam dataset yang sudah dilabel. Nih, masker. Kemudian selanjutnya mengubah citra latih menjadi citra grayscale dengan kode di bawah ini. Nah, selanjutnya kode ini itu menentukan kelas dataset. Selanjutnya ada download YOLO versi 7. Berikutnya, setelah melakukan beberapa hal dalam dataset, peneliti mendownload model YOLO versi 7 ke Google Colab dengan kode di bawah ini. Nah, selanjutnya mentraining YOLO versi 7. Langkah selanjutnya, tinggal melakukan proses training dataset dengan menggunakan YOLO versi 7. Ini untuk visualisasi hasil training yang dilakukan. Ini untuk citra hasil pengujiannya. Nah, kode berikut ini untuk menguji dalam citra dari luar dataset yang terdiri dari kelas with marks dan without marks. Nah, di sini setelah dia mentraining model, di sini dia melakukan pengujian dengan satu gambar yang di dalamnya tuh ada beberapa orang yang memakai masker dan tidak. Nah, di sini dideteksi oleh YOLO, orang yang tidak memakai masker itu dia akurasinya sebesar 50%, 53%, dan memakai masker itu 90% dan 91%. Nah, simpulan, pemanfaatan model YOLO versi 7 untuk aplikasi pendeteksian masker wajah manusia dapat dilakukan dengan sukses. Hasil training pada penelitian ini menunjukkan nilai precision konsisten berada pada angka 0,4 sampai 0,8, sedangkan nilai recall maksimum pada angka 0,6 untuk penelitian kedepannya akan berfokus pada pemanfaatan YOLO versi 7 untuk deteksi objek lainnya. Kemudian untuk daftar pustaka atau referensi yang digunakan dalam penelitian ini ada 11 dan salah satunya itu dari Norwin et al. Yaitu Comprehensive Review on Fast Mask Detection Techniques in the Context of COVID-19. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai jurnal ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I left on it.